Jadi sebelumnya, Dongmin yang mendengar teriakan Misun segera ke sana. Untung yang ia dengar hanyalah Misun yang memanggil seseorang dengan sebutan Nyonya, sehingga saat menanyakan itu, Misun segera berdalih kalau ia ngobrol dengan Nyonya gereja lewat telepon. Dengan begitu, rahasia mereka pun tetap aman. Yang penting mah Misun dapat memiliki sekolah itu seutuhnya. Setelahnya, Semi pun menyewa jasa IT untuk meretas serta memasang beberapa CCTV di kota itu, biar ia dapat mengawasi sekitar. Sedangkan Misun meyakinkan Dongmin kalau nggak ada yang mencurigakan dari identitas Semi. Di saat yang sama, Sunyong melaporkan Yongran sebagai ibunya yang hilang, dan tentu saja polisi menolak karena orang dewasa biasanya kabur bukan menghilang. Tapi tiba-tiba kepala polisi nelpon membuatnya panik dan langsung setuju menerima laporan tersebut. Bukti kalau mereka dapat bekerja lebih cepat jika ada orang dalamnya. Di saat yang sama, Donghon dan anak buahnya menemui teman ibu Yongran yang dulunya sama-sama di penjara. Di mana awalnya ibu ini nggak mau membocorkan keberadaan ibu Yongran, tapi setelah diberi uang, ia langsung membocorkannya. Hanya saja setelah mereka pergi, ia segera menghubungi ibu Yongran terkait masalah itu, memintanya untuk berhati-hati. Ija sendiri dengan sengaja memberi minum biar dapat mendengar pembicaraan tersebut, di mana ibu Yongran gak ada masalah. Toh gak ada satupun orang luar yang tahu kalau ia kerja di tempat itu. Alhasil, Ija pun melaporkan masalah tersebut kepada Doni, meskipun dengan bahasa gak jelas. Membuat Doni kesel aja, namun ya, Wati memang ahlinya berjalan tanpa suara, dan itu mulai membuatnya curiga. Apalagi saat bertanya keberadaan Yongran, si Doni mengalihkan pembicaraan. Alhasil, ia pun mulai mengawasi Doni dan mengikutinya ke ruang utama. Tapi itu membuatnya bingung, karena jelas-jelas tadi si Doni masuk, tapi mengapa nggak ada seorang pun di sana? Membuatnya gelisah, apa jangan-jangan itu ulah hantu gentayangan. Beralih ke Misun yang terpaksa membiarkan Semi mengajar sendiri, karena ia harus menemui rekanan yang selalu menyetok mainan di TK tersebut. Kan si Semi mulai bingung karena ia sama sekali nggak tahu mau ngajar apa, mana mereka berkelahi akibat rebutan mainan. Jadinya Misun sendiri minta maaf ke penjual mainan dipanggil Bagong karena ia belum punya dana untuk membeli mainan tersebut. Sedangkan Semi malah mengajari mereka bela diri, bahkan menjadikan boneka Dino itu sebagai penjahatnya. Namun lah malah kempes dong. Kan mereka pada nangis karena Dino itu adalah boneka mahal yang mereka sayang. Bahkan ada yang memberi napas buatan. Dan melihat itu Dongmin tentu marah. Berbeda dengan Misun yang gak bisa marah kepada Semi. Nah, saat Dongmin menceramai Semi, Misun yang balik ke ruangannya sangat terkejut akibat amplop pembayaran uang sekolah yang tadinya berisi uang malah kosong. Membuatnya mulai curiga kepada Semi karena hanya dia yang masuk ke ruangannya tadi. Alhasil, ia pun mengajak Semi ke ruangannya sambil bertanya, apakah Semi melihat uang di amplop tersebut. Jelas dong, Semi ngerti kalau dirinya dituduh, dan untuk membersihkan namanya, ia pun memeriksa CCTV yang diretas, di mana si Bagong terlihat masuk ke supermarket. Dan karena yakin kalau Bagonglah pelakunya, ia pun segera mengejarnya. Tapi melihat itu, Dongmin malah salah paham, mengira Semi kabur karena ia protes tadi. Jadinya, ia pun segera menyusulnya. Nah, sesampainya di supermarket, Semi langsung menangkap si Bagong dan membawanya ke kantor polisi. Tapi ya, Bagong sama sekali nggak mengakui pencurian itu. Tapi bukannya membuktikan, Misunnya masih curiga kepada Semi, malah minta maaf. Alhasil, daripada masalahnya bertambah panjang, Semi pun terpaksa membeli semua mainan si Bagong, membuat Bagong tak bisa protes lagi. Gak nyangka kalau ada orang yang mampu membeli semua mainannya. Setelahnya, Semi pun kembali ke sekolah untuk memperbaiki boneka Dino sekaligus menulis permintaan maaf kepada anak-anak tersebut. Tapi saat ingin pulang, warga dipanggil Yanti malah sudah menunggunya. Ya, Yanti mencoba mencari tahu kesukaan Semi secara diam-diam karena ia dan warga lainnya ingin memberi kenyamanan biar Semi bertahan lama di desa tersebut, di mana warga yang mendengar itu dari balik telepon segera mencatatnya bersama pak polisi. Namun lah, Dongmin yang gak tahu masalah malah mengganggu dong. Kan mereka jadi panik, utamanya si Yanti yang sok-sok batuk.
agar Semi gak mendengar suara si Dongmin. Padahal mah sejak awal Semi tahu kalau warga desa mencari tahu tentangnya. Beralih ke Wati yang mulai mencari tahu ruangan tersebut tapi gak menemukannya, membuatnya mulai bosan. Tapi karena kebosanannya itulah ia penasaran mengapa ada pulpen yang warnanya beda sendiri di meja itu. Alhasil ia pun menemukan ruang rahasia tersebut, membuatnya terkejut apalagi melihat berkas Yongran yang berubah identitas menjadi Semi. Namun tiba-tiba Jamila dan Supri datang. Ya, mereka yang dijanjikan uang banyak oleh Sun Yong segera datang ke sana. Kali aja Wati tahu keberadaan Yongran. Di mana saat Wati keluar, Supri sok-sok memberi perhatian, bahkan menatap Wati dengan penuh cinta palsunya, sambil menjelaskan kalau mereka akan membagi bayarannya. Tapi jelas saja Wati pura-pura nggak tahu dan menyuruh mereka pergi saja. 내가 알아낸 정보를 왜 니들이랑 공유하니? 같은 수업 자리를. Di saat yang sama, Semi yang sampai di kosan malah diajak makan oleh si Juwon. Kan Semi nggak bisa nolak meskipun malas makan bersama figuran ini. Nah, karena lauknya habis, Dongmin pun segera keluar mengambilnya, tapi lupa membawa ponselnya. Jadinya ketika pesannya masuk, Juwon malah membacanya. 주원이 아버지 말대로 서울서 무슨 사고 치고 온지도 모르는 사람인데 제대로 검진도 안. Kan Dongmin segera membekap anaknya, tapi Semi sudah terlanjur tahu kalau Dongmin masih menyelidikinya. Karena itu Semi pun kembali dan melaporkan semua itu kepada si Doni. Namun si Doni memintanya tenang karena ia akan menyelesaikan masalah tersebut. Tapi biar aman nih, Semi harus berbaur dengan warga di sana dan memastikan kalau dirinya adalah Semi, sang guru TK dari Seoul. Alhasil besoknya ia pun meminta Yanti untuk mengadakan acara penyambutan untuknya. Karena itu penyambutan pun segera diumumkan, di mana Semi segera memberi kartu kredit kepada Misun. Lah Misun malah sok nolak padahal butuh, sehingga ia pun segera menyuruh Dongmin mengantarnya belanja, membuat Dongmin bingung bagaimana bisa guru TK punya uang sebanyak itu. Di saat yang sama, Doni baru nyadar kalau Wati menghilang dari rumah. Ya, Wati akhirnya sampai di desa itu. Entah apa tujuannya. Beruntung saat warga bertanya, Dongmin sendiri langsung masuk ke kosan Semi untuk mengantar minuman itu, membuat Semi panik karena laptopnya yang mengawasi CCTV desa masih beroperasi. Jadinya kan Dongmin segera menutup mata, mengira dirinya mau dikokop. Padahal mah Semi mau nutup laptopnya biar nggak ketahuan. Tapi belum sempat narik nafas panjang, si Wati malah menampakkan diri. Apa sebenarnya tujuan Wati